Nah, tetapi persoalannya Pak Yunus, radikal ini kan berkembang menjadi radikalisme. Jadi bukan sekedar spirit tadi, akar ya, tapi menjadi sebuah isme. Nah, sebuah isme ini kemudian inilah yang mengancam sebuah kehidupan yang damai. Di dalam kekristenan itu ada nggak sih yang radikal? Istilah yang sekarang ini paling ramai dibicarakan itu adalah sektarian. Atau tadi Pak Yunus sebutkan dengan intoleran. Dan itu cirinya intoleran itu pasti fanatis. Dan fanatis buta ini bisa berjalan di mana saja, termasuk dalam kekristenan. Tapi tanpa sadar sebenarnya, di dalam agama sendiri, agama Kristen itu sering terjadi juga. Gereja yang satu, dia merasa dia paling benar. Dia menghina tradisi atau ibadah gereja lain. Lalu dia menghina dogma. Dia menghina bahkan lagu-lagu yang diciptakan. Lalu dia memaksa orang lain mengikuti spiritnya. Bahkan ada yang lebih ekstrim. Kelompokmu tidak masuk surga. Ini adalah bibit-bibit sektarian yang intoleran. Hai Hike Lover, kembali lagi bersama saya Yunus Hadi Purnomo, masih dalam acara Hike Show, semakin berakal semakin beriman. Nah, kali ini kita masih ditemani oleh Pendeta Daud Adu, Gembala Jemaat Gereja Isa Almasih Galunggung, Bandung. Apa kabar Pak Daud? Kabar baik Pak Yunus, dan saya senang bisa selalu berjumpa dengan saudara. Iya, Pak Daud, di 75 tahun kemerdekaan, kan ini kita masih suasana kemerdekaan ini. 75 tahun kemerdekaan Indonesia, kita seringkali melihat masih ada tindakan-tindakan intoleransi. Itu tidak hanya terjadi di antar agama, tetapi di dalam agama sendiri terjadi. Kita bisa melihat ketika di Jawa Barat, di Kuningan, ada tindakan intoleransi terhadap agama atau kepercayaan Sunda Wiwitan. Dan baru-baru ini di Solo juga terjadi. Rumah seorang Habib di Satroni, dan dilakukan tindakan intoleransi di sana hanya karena melakukan acara adat Midodareni. Tapi kita akan membahas tidak di luar agama Kristen, kita akan membahas dari agama Kristen sendiri. Jadi ada nggak sih, itu pertanyaannya. Jadi seringkali kita bicara soal intoleransi di luar, tapi kita bicara kali ini dalam agama Kristen sendiri. Dan judul kita adalah Kristal, Kristen Radikal, dalam kaitannya memperingati 75 tahun kemerdekaan RI, Pak Daud. Pertanyaan pertama saja ya Pak Daud ya. Ini kita akan bicara soal Kristen Radikal. Mungkin orang bertanya-tanya tentang Kristen Radikal. Definisi radikal itu apa sih Pak? Dan ada tidak radikal itu bermakna positif? Baik, terima kasih Pak Yunus, masih dalam semangat kemerdekaan. Kita bersyukur kita tinggal di Indonesia, meskipun realita tinggal di Indonesia ini juga masih ada problem-problem yang serius, salah satunya soal intoleransi tadi. Pertanyaan Pak Yunus, definisi dari radikal dan apakah radikal itu ada yang bermakna positif? Baik, jadi radikal ini sebenarnya dari kata radix yang artinya akar. Ya, jadi istilah ini muncul kurang lebih abad 18 di Britania, di Inggris, berkaitan dengan suasana politik. Nah, radix atau kemudian menjadi radikal ini kemudian itu memiliki makna. Yang pertama yaitu orang yang memiliki prinsip yang mendasar. Nah, itu berarti baik sebenarnya. Yang kedua, karena dibawa ke dalam ranah politik, maka radikal ini adalah suatu tindakan yang amat keras yang menuntut terjadinya sebuah perubahan kebijakan, perubahan undang-undang, dan itu yang terjadi yang kedua. Dan yang ketiga adalah orang yang maju dalam berpikir, itu juga disebut dengan radikal. Jadi kalau untuk menjawab pertanyaan Pak Yunus yang kedua, ada tidak radikal itu bermakna positif? Ya ada. Tadi saya sudah sebutkan. Nah, tetapi persoalannya Pak Yunus, radikal ini kan berkembang menjadi radikalisme. Jadi bukan sekedar spirit tadi, akar ya, tapi menjadi sebuah isme. Nah, sebuah isme ini kemudian inilah yang mengancam sebuah kehidupan yang damai. Karena apalagi ditarik dalam dunia politik, di mana orang menuntut supaya terjadi sebuah perubahan, dan perubahan itu kadang-kadang dituntut dengan cara melakukan kekerasan dan secara ekstrim. Dan biasanya tindakan radikalisme ini, isme soal radikal ini
ini biasanya berujung pada terorisme. Jadi kalau saya katakan tadi istilah ini sebenarnya netral. Menjadi berbahaya ketika kita memahami secara keliru tadi. Nah, tetapi sekarang ini istilah radikal ini kan sudah mulai mengkristal lagi nih, Pak Yunus. Mengkristal menjadi sebuah identitas dari sebuah kelompok yang berbahaya. Jadi ada kelompok-kelompok tertentu yang kemudian melakukan tindakan-tindakan yang keras dengan kasar. Nah, itu disebut dengan radikal. Lalu mereka akan melakukan pemaksaan, bahkan sampai pada terorisme dan bahkan disebut dengan anti demokrasi. Karena mereka selalu menginginkan apa yang ada dalam konsep mereka. Dan ini memang sangat berbahaya. Tapi kalau mau menggunakan istilah yang netral, ya istilahnya itu baik orang berpikir maju ya radikal. Itu ya, Pak Yunus. Kemudian gini Pak Daud, di dalam kekristenan itu ada nggak sih yang radikal? Dan ada contohnya di dalam kekristenan? Nah, memang sejak awal Pak Yunus lihat ketika abad 3, abad 4, ketika kekristenan itu berhadap-hadapan misalnya dengan aliran-aliran yang lain. Itu luar biasa itu, pergesekannya itu luar biasa. Sampai bahkan tahun 1000 awal itu ketika terjadi skisma antara gereja Kristen itu pecah, gereja Roma Katolik dan gereja Ortodoks, yaitu juga memakan korban. Bahkan ketika masa reformasi tahun 1517 oleh Martin Luther, ya, itu juga mulai terjadi pergerakannya luar biasa. Bahkan gereja harus mengakui dengan jujur bahwa gereja telah salah mengambil kebijakan. Karena di situ juga terjadi pembantaian, pembunuhan orang yang berbeda agama dalam tanda kutip, itu luar biasa. Dan gereja harus berani untuk berkata maaf untuk semua peristiwa-peristiwa yang jahat. Tapi pada masa itu kan belum ada istilah radikal. Betul. Karena radikal ini baru muncul abad ke-18. Tapi pada saat itu kita sebutkan dengan istilah mereka beradu argumen atau yang disebut dengan apologetis. Jadi mereka ingin melawan aliran itu bukan dengan cara awalnya bukan untuk dengan membunuh atau dengan kekerasan, tidak. Tapi mereka mencoba menyiapkan argumen dan itu yang kita bawa sampai sekarang. Tapi sayangnya ada sejarah gelap gereja, yaitu dari sekitar abad ke-16-17 itu luar biasa terjadi pertumpahan darah yang luar biasa. Nah, sampai pada titik ini sebenarnya begini Pak Yunus. Jadi dalam memahami agama, memang istilah radikal ini bagi saya tidak terlalu tepat. Presiden Jokowi pernah meminta Pak Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, untuk coba mencari istilah yang paling tepat. Sebab radikal ini nampaknya sesuatu yang kurang tepat. Meskipun bisa saja kelakuannya tidak jauh berbeda. Nah, karena itu memang istilah yang sekarang ini paling ramai dibicarakan itu adalah sektarian. Atau tadi Pak Yunus sebutkan dengan intoleran. Dan itu cirinya intoleran itu pasti fanatis. Dan fanatis buta ini bisa berjalan di mana saja, termasuk dalam kekristenan. Fanatis dengan gerejanya, fanatis dengan alirannya, fanatis dengan pendeta membuat yang lain salah, dia yang benar. Nah, jadi sektarian ini adalah sekte atau mazhab atau aliran yang memang kecenderungan picik, terkungkung, menolak faham yang lain. Cenderung tidak kritis, cenderung angku dan anti dialog. Nah, sampai pada tindakan seperti kekerasan dan seringkali kita lihat dalam ranah publik kita, itu terjadi pengabaian publik yang luar biasa atau istilahnya dengan public humiliation. Harusnya negara bertanggung jawab. Makanya saya itu selalu membaca buku-buku politik. Itu hanya ada 2 kalimat yang sebenarnya harus diingat oleh negara dan aparat. Pemerintah harus bertindak secara velox, artinya cepat. Tapi dia juga harus bertindak secara eksaktus, yaitu akurat. Jadi misalnya kita punya badan intelijen negara, dia betul-betul harus memeriksa dengan teliti sejak awal. Jadi dia bisa tahu ada kemungkinan-kemungkinan. Tapi di sini juga memang perlu peran dari tokoh agama. Saya sih tidak oversimplistis, tapi saya meyakini bahwa polisi bekerja sendiri itu tidak mungkin. Harus dibantu oleh tokoh agama dan masyarakat. Tapi jujur Pak Yunus, kita tentu akan marah kalau ada kaum intoleran, ya sektarian tadi, mereka menghina bahkan membunuh dan merusak misalnya tempat ibadah, kita akan marah. Tapi tanpa sadar sebenarnya di dalam agama sendiri, agama Kristen itu sering terjadi juga meskipun bukan kekerasan fisik, tapi kekerasan verbal, menghina ibadah gereja lain, menghina ajaran orang lain.
Ini sebenarnya juga benih-benih sebenarnya dari yang saya sebutkan tadi, sektarian. Jadi bukan terjadi di luar antar agama, tapi juga dalam kehidupan kekristenan. Saya memberi contoh yang paling kentara, Pak Yunus. Gereja yang satu dia merasa dia paling benar. Dia menghina tradisi atau ibadah gereja lain. Lalu dia menghina dogma, dia menghina bahkan lagu-lagu yang diciptakan. Lalu dia memaksa orang lain mengikuti spiritnya. Saya sebutkan tadi, meski tidak dengan cara fisik, tapi dengan cara verbal. Bahkan ada yang lebih ekstrim. Kelompokmu tidak masuk surga. Ini adalah bibit-bibit sektarian yang intoleran. Dan ini kalau misalnya dia berkuasa, dia akan menjadi radikal kalau dalam pengertian politik. Tinggal tunggu saja kapan kemudian dia mendapat tempat untuk dia mengekspresikan semua model-model intoleransi tadi. Makanya Pak Yunus coba lihat, kadang-kadang di kalangan Kristen sendiri ada hari-hari tertentu tidak mau ngucapin selamat, bukan hanya dari agama lain ke Kristen, tapi kadang-kadang sesama Kristen alirannya berbeda, jabatan tangan dianggap najis, mengakui bahwa itu adalah hari kafir dan seterusnya, dan ini sangat berbahaya. Itu Pak Yunus, jadi bibitnya juga ada di dalam kekristenan. Oke Pak, ini masih bicara tentang intoleran ini, jadi dalam tindakan keagamaan yang radikal, saya melihat adalah melakukan tindakan yang intoleran. Pertanyaannya gini, kekristenan dalam Alkitab atau dalam apapun mengajarkan nggak sih intoleran itu? Ya, kalau saya pakai teori umum, sebenarnya intoleran itu sebenarnya rahim. Jadi rahim yang akan menghasilkan tindakan-tindakan radikal dan terorisme. Tapi kita abaikan dulu konsep itu, karena bagi saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Pak Yunus. Bahwa memang tindakan-tindakan keagamaan yang radikal atau intoleransi itu memang nyata. Nah tetapi misalnya dilakukan oleh orang Kristen terhadap aliran Kristen yang lain, apakah ada? Nah sebenarnya kalau kita jujur membaca Alkitab, para pendeta-pendeta itu kalau dia belajar baik soal Alkitab, misalnya kita bisa menemukan bahwa pola kehidupan Kristus nyata tidak pernah mengajarkan satupun soal intoleransi itu. Kristus tidak pernah mengajarkan, Alkitab tidak pernah mengajarkan. Beberapa ayat saya kutip. Misalnya di dalam Matius 22 ayat 21, Markus 12 ayat 17 dan Lukas 20 ayat 25. Di situ menceritakan kisah yang sama, berikan apa yang kaisar punya dan berikan pada Tuhan apa yang Tuhan punya. Berarti kita bertanggung jawab kepada Tuhan, tapi kita juga bertanggung jawab kepada negara. Kita tidak mungkin kemudian berkata bertanggung jawab kepada Tuhan, kita menghina negara kita. Tidak bisa. Jadi itu prinsipnya. Saya lanjut lagi. Di dalam Alkitab mengajarkan tentang hukum kasih. Kalau kita misalnya lihat dalam 1 Korintus 13 ayat 1-13, itu berbicara tentang kasih. Tapi saya mau mengutip apa yang dikatakan dalam Matius 5 ayat 44. Kasihilah musuhmu dan berdoa bagi yang menganiaya kamu. Berarti di sini tidak ada ruang untuk intoleransi atau radikal tadi. Betul. Matius 5 ayat 44. Bahkan di dalam Matius 5 ayat 44, kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah pada yang membencimu. Sampai pada Lukas 6 ayat 27. Bahkan Lukas 6 ayat 35, kasihilah musuhmu dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Bahkan ada yang lebih ekstrim, tampar pipi kanan berikan pipi kiri. Matius 5 ayat 39. Buktikan kepada kita sebagai orang Kristen kalau ada yang mengatakan bahwa Alkitab mengajarkan tentang intoleransi. Sama sekali tidak ada. Nah tapi persoalannya Pak Yunus, mengapa ada radikal atau intoleransi tadi? Ya mengapa? Jadi rupanya ada 3 alasan utama sebenarnya. Yang pertama, karena korban itu dianggap sesat, keliru dan rendah. Itu sebabnya dia perlu ditindak, dihajar, bahkan maaf mungkin bisa dibunuh. Cara berpikirnya demikian. Lalu yang kedua, karena korban itu dia mengancam eksistensi, integritas keyakinan teologi. Jadi misalnya Pak Yunus itu dengan ajaran mengganggu teologi saya bisa melakukan yang namanya intoleransi itu. Tapi ada yang ketiga, ini bahasa umum saja, katanya karena terganggu dapurnya atau periuknya, itu bisa. Makanya ada istilah dalam dunia politik, equal liberty of conscience. Artinya bahwa harusnya kita sadar bahwa kita semua punya hak kebebasan untuk berkeyakinan. Tidak ada seorang pun yang bisa untuk melarang itu. Nah, tetapi intoleran atau radikal, bentuk yang paling nyata sekarang kan ada istilah namanya persekusi, Pak Yunus. Ya. Persekusi ini memang tindakan yang betul-betul nyata dan itu kentara. Kadang-kadang saya juga sedih.
Karena apa? Kebiasaan intoleran radikal itu dibiarkan terus-menerus, akhirnya ada semacam license to kill ya, lisensi. Jadi diberikan label untuk membunuh. Nah, persekusi itu apa? Persekusi adalah pelanggaran atau penistaan terhadap Tuhan. Nah, tugas negara sekarang ini adalah untuk menjamin keamanan rakyat, tapi juga memberikan kebebasan. Jadi sebenarnya kita di Indonesia ini tugas negara menjamin keamanan tapi juga menjamin kebebasan. Dan sampai pada titik ini kita tidak boleh netral, Pak Yunus. Ketika ada sesuatu yang tidak benar harus berpihak kepada kebenaran. Karena kalau diam itu memihak. Nah, ini perhitungan saya. Banyak kemudian kisruh radikal intoleran karena banyak orang mendiamkan. Dia tidak mau berada pada pihak yang benar. Karena ketika kita membiarkan kelompok-kelompok intoleran itu merajalela, maka pasti akan mengancam persatuan. Sama halnya di dalam kehidupan bergereja dengan aliran yang banyak di Indonesia ini, ketika ada kelompok-kelompok yang intoleran atau radikal dalam kekristenan, itu bisa menghancurkan yang lain. Tapi kita harus mengajarkan tentang kebenaran supaya orang berada pada pihak yang benar. Itu Pak Yunus. Oke. Kemudian gini Pak, soal tindakan intoleran ini Pak. Saya percaya bahwa kekristenan itu agama yang sangat toleran. Tapi saya juga melihat ada kelompok-kelompok yang muncul sangat tidak toleran atau menjadi intoleran terhadap adat atau budaya. Ya, sehingga mereka menganggap adat dan budaya itu sinkretisme dan tidak sesuai dengan kekristenan, sehingga menghina-hina budaya itu tidak boleh dilakukan dan lain sebagainya. Ini pertanyaannya gini Pak, batasannya apa sih budaya dan sinkretisme itu, Pak? Jadi di sini rupanya ada beberapa pertanyaan ya, Pak Yunus ya. Iya, Pak. Saya coba perlahan-lahan untuk menjawab pertanyaan Pak Yunus. Jadi sebenarnya sengketa aliran itu sudah ada sejak awal. Jadi tadi saya katakan misalnya dari gereja mula-mula sampai kemudian antara gereja Roma Katolik dan gereja Ortodoks, gereja Reformasi Martin Luther, Calvin, nanti muncul Mennonite, gereja Baptis dan seterusnya sampai gerakan Pentakosta dan sekarang karismatik. Saya yakin selalu ada kemungkinan untuk orang kemudian saling konflik di situ. Nah, tapi ada istilah yang tadi Pak Yunus sebut intoleran. Mungkin saya sebutkan dulu istilah toleran. Jadi toleran ini kan dari kata tolerare yang artinya sabar menahan diri. Jadi orang yang tolerare, orang yang sabar itu sebenarnya tangga dasar untuk kita sebenarnya bisa untuk hidup damai. Nah, ada dua elemen dasar dari yang namanya toleran ini. Yang pertama adalah kesengajaan, yang kedua adalah tidak mengganggu atau istilahnya intent non interfere. Jadi kita harus berusaha sengaja untuk tidak mengganggu. Meskipun mungkin kita berbeda. Itu misalnya saya sama Pak Yunus berbeda aliran. Ya mungkin saya anggap aliran ini nggak benar, tapi saya harus berupaya untuk sengaja, untuk saya tetap menghargai dia. Gitu. Tidak boleh kemudian saya dengan upaya sengaja menghina. Itu sebenarnya tidak benar. Jadi orang yang tolerare tadi, orang yang toleransinya baik, dia akan menghargai, menghormati, dia akan juga kemudian memberikan apresiasi kepada kepercayaan orang lain. Nah, sedangkan intoleran itu kan sebaliknya. Dia tidak mampu menahan diri, emosi, ingin melukai, ingin membakar, menghancurkan, menentang orang lain, merasa benar, sengaja untuk mengganggu orang lain. Dan ini sangat berbahaya, apalagi ketika berhadapan dengan budaya. Ya, wah sekarang ternyata kan Indonesia ini budaya, tapi jujur Pak Yunus, sebenarnya budaya itu datang jauh lebih awal dari agama. Jadi budaya itu, makanya saya selalu berkata bahwa nilai-nilai dalam kehidupan kita tidak selamanya dari agama, tapi ada juga dari budaya-budaya. Nah, kalau kita menjadi fanatisme buta dan intoleran, budaya pun kemudian bisa kita berangus dengan alasan bahwa tidak sesuai dengan prinsip keimanan kita. Nah, tapi untuk menjawab pertanyaannya Pak Yunus, mungkin saya tepatnya menggunakan teorinya Richard Niebuhr, ya. Dia mempunyai konsep dalam dunia teologi, dia pakar teologi ya yang sangat hebat dari Amerika Serikat. Dia memiliki konsep tentang Kristen dan kultur, Kristen dan kebudayaan. Nah, dia punya 5 jurus. Bagaimana caranya agama, dalam hal ini agama Kristen memandang budaya, supaya bisa menjawab pertanyaan Pak Yunus tadi. Pertama dia bilang, ada konsep Christ against culture. Jadi, Kristus datang itu untuk melawan dan menghancurkan budaya. Nah, itu sebabnya kadang-kadang orang Kristen merasa mendapat mandat dari Kristus untuk juga memberangus semua budaya. Semua yang berkaitan dengan budaya itu seolah-olah tidak benar. Padahal budaya itu dari kata budi, sesuatu yang baik.
tapi sudah diterjemahkan secara keliru. Itu yang pertama, Christ against culture. Yang kedua, Christ of culture. Jadi Kristus itu berada dalam budaya. Nah, kalau Kristus berada dalam budaya, berarti tidak ada yang keliru di sini. Jadi orang bisa tetap percaya kepada kulturnya, budayanya, tapi juga kepada Kristus. Itu terjadi misalnya di beberapa gereja ya. Tetapi ada juga yang disebut Christ above culture. Jadi Kristus itu di atas. Jadi selalu ada upaya untuk kemudian budaya itu tunduk kepada Kristus. Ini cara pandang yang ketiga. Yang keempat, Christ and culture paradox. Selalu akan berjalan bersamaan meskipun tidak selalu sama. Karena memang konsep budaya dan konsep kekristenan itu berbeda. Tapi ada yang kelima yang ini kemudian dipakai oleh banyak teolog sekarang ini, yaitu Christ transforms culture. Jadi Kristus datang ini untuk mentransformasi culture, mentransformasi budaya. Nah, tapi kan pertanyaan Pak Yunus tadi, orang kemudian menjadi takut karena nanti dianggap sinkritisme. Nah, tetapi apa itu sinkritisme ini sekaligus pelajaran teologi. Jadi sinkritisme itu adalah perpaduan beberapa konsep kepercayaan. Mungkin saja saya menjadi seorang Kristen, tapi saya juga mengambil konsep dari kepercayaan yang lain, itu bisa. Tapi istilah ini menarik. Jadi istilah sinkritisme ini kan berasal dari istilah sunkretamos, yang artinya kesatuan, menyatukan. Tapi juga dalam pengertian sinkeranumi yang artinya campur aduk. Sebenarnya sinkritisme ini awalnya tidak berbicara soal agama. Dia berbicara soal politik. Lalu berkembang ke filsafat, lalu kemudian berkembang ke agama. Tapi kalau kita menggunakan teori sinkritisme itu, coba Pak Yunus buktikan mana ada agama yang tidak sinkritis. Termasuk kekristenan. Kita dibungkus dalam kultur Yahudi. Kita dibungkus dalam misalnya dalam tradisi Jawa, dibungkus dalam tradisi Kupang Timur, dibungkus dalam tradisi Batak dan seterusnya. Jadi tidak ada yang kemudian mengatakan bahwa dia tidak sinkritis kalau kita menggunakan teori di atas. Makanya tadi Pak Yunus sempat menyinggung beberapa peristiwa yang terjadi di Indonesia. Misalnya saya sebagai seorang Kupang, warga NTT, saya asalnya dari Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Saya kan tidak paham yang namanya Midodaren itu kan. Betul. Kan tidak mungkin kemudian karena maaf mungkin saya seorang Kristen yang radikal itu lalu saya berkata Midodarennya orang Jawa itu keliru. Gak bisa. Sama halnya dengan misalnya orang Jawa ya dari suku Jawa, dia berkata bahwa tradisi Imlek ini nggak benar. Kita nggak paham kok. Jadi makanya akhirnya muncul yang namanya teologi kontekstual. Artinya bungkusnya boleh sesuai dengan kultur, tapi isinya kan kita ganti. Nah, ini saya kaitkan dengan gereja. Kalau gereja yang homogen misalnya ya Pak Yunus ya, gereja beraliran misalnya di situ kumpulan jemaatnya kebanyakan orang Tionghoa berbahasa Mandarin misalnya, atau orang Batak berbahasa Batak, gereja Jawa berbahasa Jawa. Itu akan mudah karena dia paham misalnya orang Jawa dengan istilah Midodareni tadi, ya dia sudah paham. Nah, misalnya di gereja Isa Al-Masih kan sulit karena kita ini memang beragam suku. Kan tidak mungkin juga kemudian misalnya orang Tionghoa kemudian berkata, wah itu Midodareni itu nggak benar. Atau misalnya orang Batak mengatakan nggak bisa. Nah, memang sulit memang di gereja-gereja yang heterogen ini. Tapi ketika kita bisa memahami bahwa budaya ini menggunakan teori dari Richard Niebuhr tadi, Christ transforms culture, maka kita bisa untuk mentransformasi budaya itu. Misalnya sekarang saya sama Pak Yunus menggunakan motif dari NTT. Kan kita nggak pernah tahu motif ini maknanya apa. Dan ini nggak pernah diciptakan oleh agama, diciptakan oleh kultur, oleh budaya. Pak Jokowi kemarin menggunakan baju dari suku Sabu, dari suku Timor. Kan orang nggak pernah tahu. Jadi ada nilai-nilai baik yang ada di dalam budaya. Karena itu saya sih berharap sesuai dengan pertanyaan Pak Yunus tadi bahwa ketika kita menghadapi budaya, kita juga harus berpikir radikal, artinya bahwa berpikir maju. Jangan sampai justru kita terjebak ketidakpemahaman kita, lalu kemudian kita jadi mengadili dan mengancam orang lain karena kita merasa lebih benar. Itu Pak Yunus. Oke Pak Dodi, ini pertanyaan terakhir nih. Bagaimana caranya kita menjadi Kristen radikal, kristal radikal dalam arti positif ya Pak Dot ini ya, yang mengakar tadi, yang berpikir maju dalam iman, namun kita tetap menjadi pribadi yang toleran, kaitannya dengan 75 tahun kemerdekaan RI Pak Dot. Saya mulai dari apa yang dikatakan Profesor Singgih, Gerrit Singgih, dosen dari UKDW, betul. Dia berkata bahwa gereja Isa Al-Masih ini unik.
namanya saja Gereja Isa Al-Masih. Iya. Ini sudah jelas berbau Arab. Ada dalam kultur Jawa. Tapi Betul. kita mayoritasnya orang Tionghoa dan pemimpinnya juga beragam. Jadi pada sisi yang tertentu sebenarnya kita patut berbangga dan kita dianggap sebagai gereja alternatif dalam konteks sekarang. Berarti cara untuk mengisi kemerdekaan dari Gereja Isa Al-Masih harus dia menjadi alternatif. Ya, jadi orang yang berbeda-beda tapi dia bisa misalnya di gereja tertentu yang mungkin kebanyakan ada suku Jawa, tapi dia bisa untuk merayakan namanya Imlek. Ya, jadi dia ikut mencoba nuansanya. Nggak ada yang keliru, orang pakai bajunya, pakai topinya, dapat angpaunya, kan tidak ada yang keliru. Ya, betul. Nah, sama halnya dengan misalnya peristiwa yang lain. Jadi itu cara untuk mengisi. Gereja harus jadi alternatif, tidak boleh jadi ekstrim kiri atau kanan. Itu hanya akan memecah belah. Jadi sebenarnya spirit untuk mengisi kemerdekaan itu adalah membangun sebuah spiritualitas yang bersifat oikumene. Jadi alternatif. Nah, tetapi seperti yang saya katakan tadi, kalau Pak Yunus menyebutkan bagaimana kekristenan radikal, saya setuju. Jadi radikal bukan dalam pengertian intoleransi tadi ya. Radikal dalam pengertian bahwa kita konsisten dan komitmen terhadap iman kita. Jangan goyah terhadap apapun juga. Ya. Tetapi kalau mau lebih luas lagi bahwa kita perlu menjadi orang Kristen yang radikal dalam pengertian kita bukan lagi berpikir sempit yang berpikir sektarian hanya aliran kita. Pak Yunus suatu saat pergi ke gereja Roma Katolik, pergi ke gereja Ortodoks, pergi ke gereja Karismatik, pergi ke gereja Calvinis, Lutheran, kita bisa menikmati yang sama. Karena itu adalah cara kita untuk mengisi kemerdekaan ini dengan menjadi orang Kristen yang beriman di tengah-tengah bangsa sekarang ini. Jadi kita tetap menjaga konsisten dan komitmen iman kita. Bahkan di tengah-tengah agama lain sekalipun kita tidak boleh untuk kemudian malu dengan iman kita. Tetapi pada saat yang sama harusnya kita juga makin beriman yang radikal tadi, makin belajar untuk menerima orang lain. Gitu ya. Jadi menerima orang lain bukan karena hanya sealiran, berbeda aliran, bahkan berbeda agama sekalipun. Karena kita ingin membuktikan bahwa kekristenan itu bukan agama yang intoleran. Dia agama yang toleran, dia bisa bergaul dengan siapapun, dia bisa mengasihi siapapun. Karena Alkitab mengatakan bahwa tidak ada satu ajaran pun yang diajarkan oleh Kristus mengajarkan kita untuk menjadi orang yang intoleran. Nah, apalagi di Indonesia. Jadi Indonesia ini kan sudah dijamin dengan Pancasila, ya, dan itu menjadi fondasi kita. Orang saling menghargai, saling mendukung. Kita boleh untuk mengekspresikan pola ibadah, pola beragama, tapi tentu dengan sopan santun. Pak Yunus bayangkan, tiba-tiba saya mengadakan sebuah kebaktian rohani misalnya di Aceh, lalu kemudian saya mengatakan tanah ini akan dimenangkan bagi Kristus. Nah itu kan persoalan serius. Jadi kadang-kadang bahasanya itu yang perlu kita jaga. Betul. Karena istilahnya misalnya begini lagi, yang namanya banjir kan orang takut. Nah, kadang-kadang kita berdoa, Tuhan banjirilah hidupku. Kalau banjir datang kan. Nah, tapi mungkin ada bahasa simbolisasi. Tapi harusnya orang Kristen itu juga hati-hati. Jangan. Nah, ini cara bagi saya. Jangan kita berkata kita dukung Pak Jokowi, kita dukung pemerintah, tapi kita sendiri membuat gerakan-gerakan dengan kalimat-kalimat yang mengancam ketentraman. Tapi bukan berarti bahwa orang Kristen tidak boleh memberitakan Injil di Indonesia. Saya kira boleh, tapi dengan cara-cara yang patut, bukan asal-asalan. Nah, berarti cara mengisi kemerdekaan kita yang paling tepat di tengah-tengah merawat keragaman bangsa kita adalah ya dialog. Makanya di gereja kita kan ada seksi dialog. Pak Yunus pernah beberapa kali dengan IAIN ya. Nah, dari IAIN. UIN, Pak. Universitas Islam Negeri ya. Saya kira nggak apa-apa. Toh kita mungkin punya teman, punya karyawan, juga ada yang dialog persuasif. Karena dengan persuasif dan yang arif itu akan menjadi habit dan orang akan melihat, oh berarti ciri kekristenan itu adalah orang yang memang arif, ya. Nah itulah cara kita untuk mengisi kemerdekaan. Masa kita kemudian perang antar aliran kan lucu, bawa ke pengadilan konflik antar sesama Kristen. Makanya benar Pak Yunus, di usia ke-75 tahun negara kita, waktu sebelum tanggal 17 Agustus itu banyak beredar pidatonya Bung Karno. Dan pidatonya itu memang sudah sampai pada jantung kehidupan keberagamaan di Indonesia. Dia berkata begini,
Saya hanya mengutip saja. Kalau engkau jadi Hindu, kalau engkau menjadi Hindu, jangan menjadi orang India. Kalau engkau menjadi orang Kristen, jangan menjadi orang Yahudi. Kalau engkau menjadi Muslim, jangan menjadi orang Arab. Jadilah jati diri. Dan kalau itu kita kerjakan, kita nggak usah kiblat-kiblat lagi. Kiblat ke negara misalnya ke Israel, bukan. Kita kiblat kepada negara kita sendiri karena Tuhan juga hendak memberkati Indonesia. Selamat merayakan kemerdekaan dalam konteks ini. Begitu Pak Yunus. Oke, terima kasih Pak Daud, pembicaraan obrolan yang membuka otak kita, membuka hati kita untuk semakin berakal dan beriman. Amin. Dan sembari saya akan menyimpulkan obrolan kita akan mendengarkan persembahan pujian yang akan disampaikan oleh Saudari Stefani dan Saudara Gilbert yang mengiringi. Silakan. Jesus at the center of you. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always be you, Jesus. Jesus at the center of you. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always be you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you. The center of it all. The center of it all. Jesus at the center of my life. Jesus at the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always be you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Oh Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you. From my heart through the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus be the center of your church. Jesus be the center of your church. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus.
Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Ya, terima kasih Fani, terima kasih Gilbert untuk pujian yang makin menguatkan iman kita. Pak Daud, saya akan menyimpulkan obrolan kita tadi bahwa ketika kekristenan itu menjadi radikal dalam iman Kristen, maka seharusnya dia malah akan menjadi semakin toleran terhadap sesamanya. Betul. Itu kesimpulan kita pada hari ini. Dan seperti biasa Pak Daud, sebelum kita mengakhiri obrolan kita akan berdoa dan silakan Pak Daud memimpin di dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk Indonesia. Beberapa hari yang lalu kami merayakan hari ulang tahun yang ke-75. Kami terus berdoa dan memberkati bangsa kami. Amin. Persatukan semua elemen masyarakat kami dalam keberagaman. Dan Tuhan panggil kami sebagai orang-orang beragama juga untuk mencintai negara ini. Dengan membangun tali silaturahmi, dialog yang persuasif satu dengan yang lain. Kami berdoa secara khusus untuk Kementerian Agama Republik Indonesia. Berikan hikmat kepada Menteri Agama dan semua kebijakan-kebijakan yang mereka keluarkan agar menjamin kehidupan bersama di tanah pusaka Indonesia ini. Kini kami berdoa juga Tuhan secara khusus untuk Presiden kami. Beri kesehatan, kekuatan dalam menghadapi berbagai macam goncangan. Termasuk kami terus berdoa untuk aparat keamanan, baik Polri, TNI dalam menghadapi berbagai macam gangguan. Termasuk intoleransi kelompok-kelompok radikalis yang selalu mempersekusi satu dengan yang lain. Kami berdoa Tuhan tolong agar aparat keamanan dapat bertindak tepat terukur. Dan kami percaya Tuhan juga memberkati para tokoh-tokoh agama. Amin. Agar kami juga dapat mengajarkan sesuatu yang baik, mengajarkan tentang kerukunan dan kedamaian. Karena kami percaya dalam kerukunan dan kedamaian bangsa ini akan maju. Kami bersyukur Tuhan untuk masa-masa yang sulit ini Tuhan masih memelihara Indonesia, khususnya di pandemi COVID. Kami bersyukur untuk Presiden dan tim Satuan Tugas Gugus COVID dan Pemulihan Ekonomi telah bekerja, sudah ada uji klinis untuk vaksin dan kami percaya pada bulan Januari nanti bisa digunakan dan kami akan terbebas dari COVID-19 ini. Kami berdoa untuk para sukarelawan, secara khusus untuk para dokter, perawat, mereka dapat bekerja dengan baik. Dan lebih dari itu ajar kami sebagai rakyat untuk taat dengan semua protokol kesehatan. Karena kami ingin untuk hidup sehat, damai dan mengerjakan tugas-tugas kami dengan baik. Kini kami memberkati gereja kami dalam semua kegiatan-kegiatan yang ada. Kami berdoa bagi seluruh jemaat apapun menjadi pergumulan mereka. Tuhan Engkau akan melawat dan menolong mereka. Bahkan kami terus memberkati setiap mereka yang mencintai program ini. Kami percaya ketika mereka mendengar dan menonton program ini, pikiran mereka dicerahkan, iman mereka diteguhkan, makin mencintai Tuhan dan makin mencintai Indonesia. Dan kami terus berdoa bagi semua tim yang bekerja untuk acara ini dalam berkat anugerah-Mu. Akhirnya kami menyerahkan hidup kami bagimu. Jadikan kami orang-orang Kristen yang radikal dalam iman, tidak digoyahkan oleh apapun. Tapi kami terus belajar untuk mengasihi dan mencintai orang lain. Karena di dalam Kristus sesungguhnya ada pembebasan itu. Terpujilah namamu dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan bersyukur dan memberkati Indonesia. Amin. Amin. Oke, sampai di sini obrolan kita dalam Hike Show kali ini. Semakin berakal, semakin beriman. Dan jika Anda ingin mendapat pelayanan lebih lanjut, bisa menghubungi kami dan tulis dalam komentar di channel YouTube ini, atau bisa hubungi kami lewat WA di nomor 081321314688. Syukur pada Allah. Deo gratias.